Uang sebanyak itu kalau Bapak gunakan untuk pribadi bisa ketahuan sama warga sini, Pak. Gak usah khawatir, Pak. Uangnya bisa dialihkan atau disamarkan, Pak, dalam bentuk properti atau aset-aset lainnya. Yang penting jangan mencolok dan tetap aman. PPATK sendiri adalah pusat pelaporan analisa dan transaksi keuangan. Pusat ya, kita tahu mereka punya rekening di Indonesia. Ya. Bisa meminta, tapi bisa mengaudit, mengambil bisa. Kalau dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas. Ya. Berarti Pak Yunus tahu banget nih tentang rahasia-rahasia keuangan para pejabat kita maupun para pengusaha ya. Ya bisa dicari, bisa diminta. Seperti adalah ini. Kenapa tidak sama? Hasil itu dibuat oleh analis dengan menggunakan berbagai laporan termasuk dari LTKM. Jadi kalau ada orang bilang laporan transaksi keuangan menjual 349 itu keliru besar. Karena PPATK tidak pernah memberikan transaksi mencurigakan kepada siapapun juga. Dia dilaporkan secara online masuk ke database PPATK. Yang keluar itu LHA atau LHP. Dalam kasus keuangan ini LHA dan LHP, dua itu yang keluar. TPPU itu berasal dari tindak pidana asal yang melahirkan TPPU. Ya. Proses penelitian bertahun-tahun yang kita sebut National Risk Assessment, yang kita lihat pidana apa yang banyak melahirkan cuci uang di Indonesia paling tinggi selalu korupsi. Korupsi tidak turun-turun nomor satu. Karena dulu saya ingat saya ketemu Pak Kapolri, itu Pak Yunus, ya kita harus hati-hati. Ini dinding-dinding punya kuping semua gitu, sampai ngomong begitu. Biasanya korupsinya besar, biasanya tidak habis dimakan sendiri. Ya. Kalau dimakan sendiri muntah deh. Mereka dicuci uangnya, disembunyikan, disematkan asal surga. Di Indonesia korupsi cuci uang itu 3 sumber utama ya. Pertama narkotik ya, kedua korupsi, ketiga perpajakan. Baru yang lain kehutanan dan perbankan ya. Tapi 3 ranking tinggi itu narkoba, korupsi dan taxation. Jadi dikejar bukan hanya hasil korupsi sebenarnya, termasuk narkoba dan pajak itu kan hanya duit negara juga sebenarnya. Oke sama mereka. Misalnya kalau pakai mobil kantor, mobil dinas itu uang pribadi, supirnya bisa. Jadi ini anak ke pacar belanja, masih pakai mobil dinas gak apa-apa. Kan dibiarkan deh. Salam satu rasa, salam satu bangsa. Selamat sore, Jom Syndicate Lovers. Jumpa lagi kita dengan Jom Syndicate Podcast. Mungkin kita udah 2 bulan libur karena Lebaran. Kali ini baru kita bisa menghadirkan podcast baru. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena beliau akhir-akhir ini juga sebagai salah satu tokoh terdepan dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. Tokoh kita kali ini adalah Bapak Yunus Hussein. Bapak Yunus Hussein adalah mantan ketua PPATK 2 periode berturut-turut di zaman Presiden Pak SBY ya. Saya diangkat Megawati. Oh, di Ibu Mega juga. Diperpanjang Pak SBY. Oh, diperpanjang Pak SBY. 2 periode plus tahun, 4 tahun diangkat Megawati, 4 tahun SBY, setahun perpanjangan karena undang-undang baru. Jadi 9 tahun. 9 tahun. Dulu periodenya 4 tahun. Ya. Masa jabatan sekarang 5 tahun. Sekarang 5 tahun. Dulu 4 plus 1. 9 tahun berkecimpung dalam Uang panas, uang panas. PPATK sendiri adalah pusat pelaporan analisa dan transaksi keuangan. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Jadi lembaga ini yang memantau semua kegiatan keuangan di seluruh Indonesia, baik perorangan maupun perusahaan ya Pak ya. Ya kita tahu mereka punya rekening di Indonesia. Ya. Bisa meminta, tapi bisa mengaudit, mengambil bisa. Kalau dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas. Ya. Berarti Pak Yunus tahu banget nih tentang rahasia-rahasia keuangan para pejabat kita maupun para pengusaha ya. Ya bisa dicari, bisa diminta. Seperti adalah ini. Kegiatan Pak Yunus setelah nggak jadi
ketua PPKTK apa Pak itu? Saya ngajar di Fakultas Hukum Ya. di 5 kampus. Oh 5 kampus, dosen terbang ya berarti ya. Kalau di UI, Fakultas Di UI. Hukum UI ya tahun 90 dan 33 tahun ya, udah lama sekali. 3 tahun. Terus di sekolah tinggi hukum Indonesia Jentera di Kuningan sini. Yang ketiga ngajar di Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia di Di Jogja. Jogja, Jalan Kaliurang. Kaliurang sekarang. Ya. Yang keempat ngajar di Pasca Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Usu ya. Terakhir Pasca di Universitas Negeri Riau, UNRI. Nah, itu 5. Nah, sekarang kan bisa lewat Zoom sekarang ya, jadi lebih praktis. Ya, sejak zaman COVID semua Ya, serba Zoom. sekarang harus datang tapi Ya. lebih banyak lewat Zoom. Luar biasa ya. Itu juga saya di Komite Etik Ojika, menangani pelanggaran pimpinan. Kemudian saya di Komnas Governance sebagai anggota Dewan Pakar. Ya. Dan terakhir saya anggota Satgas TPPU untuk rame-rame laporan 300 hasil analisis PPATK yang diberikan ke penegak hukum. 309 triliun yang kemarin itu Ya, jumlahnya oleh Pama Pepende. Kamu sudah juga. Woi, luar biasa. Ya, kalau beli kerupuk banyak sekali. Makan semua orang. Ya kalau itu uang dari uang receh Pak Yunus, saya nggak tahu itu tinggi gedungnya kayak apa tuh kalau dibuat di dusun itu tingginya kayak apa tuh. Kita tertimbun gitu. Iya. Hahaha. Pak Yunus melihat kasus-kasus kejahatan perbankan dan TPPU di Indonesia ini sejauh mana nih terjadi? Jadi TPPU itu berasal dari tindak pidana asal Ya. yang melahirkan TPPU. Ya, Proses penelitian bertahun-tahun yang kita sebut National Risk Assessment, yang kita lihat pidana apa yang banyak melahirkan cuci uang. Dan di Indonesia paling tinggi selalu korupsi. korupsi ya. Korupsi tidak turun-turun nomor 1. Yang kedua narkotika, tindak pidana. Juga tinggi. Tiga juga ya. Tidak ada tahu sendiri kan narkotika itu banyak lumayan dari masyarakat, penegak hukum juga ada bermain. Ya. Ada Kapolda, ada Kapolres, ada Kapolsek dan Ya. sebagainya. Ada Yang ketiga tidak pidana terpajakan Ya. oleh wajib pajak terutama. Mungkin saya dia bermain sama fiskus bisa saja. Terus tidak pidana lingkungan hidup ya dan kehutanan ya. Yang berikutnya tidak pidana perbankan juga lumayan. Nah, perbankan ini harus diwaspadai karena kalau menjelang pemilu biasanya kredit macet itu tinggi kecenderungannya. Oh ya. Dan kecenderungan ada skandal perbankan itu ada karena pemilu kita kan banyak money politik. Oh kepilih mereka cari duit dengan segala cara. Wow. Baru utang ke bank nanti kan Wow. bayar, ya. Jadi utangnya ke bank ya untuk biaya Banyak pemilu. pernah terjadi di beberapa daerah di Subang, di Ponorogo. Iya. Udah utang dari bank nggak terpilih, nggak bisa bayar, akhirnya lari pakai ke dalam misalnya kemarin. Gila dia. Itu fakta yang sering Iya. ada seperti itu. Korban pemilu berarti. Pilek. Politik. Waduh, luar biasa. Itu. Jadi kecenderungan seperti itu. Oh, Dalam sisi itu kan lo cenderung meninggal iya. pada tiap pemilu. Bagaimana Pak Yunus melihat kasus-kasus korupsi di Indonesia? Yang kalau dalam pemikiran saya korupsi itu lebih banyak cenderung kepada APBN kan? Ya, banyak APBN ya. Jadi korupsi itu kalau menyangkut keuangan negara, Iya. biasanya menyangkut pejabat negara juga. Betul. Biasanya korupsi mereka ini kita bagi dua, satu korupsi yang karena kerakusan, greedy Ya. corruption. Yang kedua korupsi karena kebutuhan, needy corruption. Oh, greedy dan needy ya. Greedy dan needy. Kalau greedy, duit udah banyak, posisi udah tinggi, aset udah banyak, masih korupsi juga. Biasanya korupsinya besar. Biasanya tidak habis dimakan sendiri. Ya. Kalau dimakan sendiri muntah deh. Itu dia. Mereka dicuci uangnya, disembunyikan, disematkan sampai surga. Kalau needy corruption enggak, karena kebutuhan. Kurang gaji, kurang makan, kurang pasti dia cari-cari tambahan. Itu lebih ke menengah ke bawah ya. Ya, menakau ini cuci uangnya bilang hampir tidak ada. Jadi kalau korupsi pakai cuci uang itu misalnya kasusnya Alun misalnya Iya. atau pejabat B2B sekarang itu, Iya. itu biasanya jumlahnya besar. Oh ya. Kenapa dicuci? Karena kalau dimakan nggak habis, makan sendiri bisa muntah ya. Saking itu banyak tuh. Gila. Iya, yang bisa habis itu lagi azab itu semacam gitu. Ya, ya. Jadi korupsi itu kita jelek ya. Iya. Dibanding Udah pasti. Timor Leste saja. Iya.
kita terapkan perception index, indeks persepsi korupsi kita sekarang rating skornya 34 saya kira ya. Wow. Timor Leste 40, saya kira 42. Lebih tinggi dari kita, lebih bagus deh. Saya pernah ke sana 2 tahun. Negara baru umur 20 tahun loh Pak. Negara baru kemarin. Iya, dia kan tahun 99 lahirnya itu. Ya. Jadi kalah kita sama mereka. Misalnya kalau pakai mobil kantor, mobil dinas itu mobil pribadi, supirnya bisa disal. Oh ya? Ini Luar biasa. kemana ke pacar belanja, Iya. masih pakai mobil dinas nggak apa. Kan dibiarkan saya. Nah korupsi ini kenapa tinggi sekali, terus tinggi dan nggak turun-turun? Kita ngabisin ongkos, duit, Iya. energi buat pemberantas saja. Anda pikir murah, ada korupsi mahal, ada kok. Polisi, ada jaksa, ada KPK, penyidikan dan makan biaya. Saya nggak turun-turun gara-gara pertama orang kita, termasuk pejabatnya, terutama pejabat dan bisa tidak bisa membedakan mana yang halal dan haram, mana yang sah tidak sah dan campur. Iya. Jadi tadi contohnya banyak konflik of interest pakai fasilitas kantor untuk urusan pribadi. Iya. Kawinin anak diurus kantor, diurus pegawai pakai fasilitas kantor itu nggak boleh sebenarnya Betul. dilakukan jabatan. Kemudian yang kedua kenapa banyak juga korupsi karena contoh di atasan itu kurang. Kalau contoh bagus orang tinggal meniru. Betul. Contoh itu bagikan 1000 bahasa. Iya. Nggak usah berbusa-busa ngomong Betul. ikut. Tapi kalau contoh saja lagi ngomong berbusa-busa Iya, gua nggak mau ikut. tetap aja ya. Kemudian kita lihat sistem dalam banyak hal sistem di Indonesia kurang bagus. Misalnya kita nggak punya administrasi kependudukan yang baik. Ya. Ada single ID. Ya. Orang buat KTP palsu gampang. Ya, benar. Buka rekening gampang, menipu gampang, semua menjadi gampang. Mencari orang susah karena alih pada Itu dia. Nah ini juga salah satu sistem yang nggak bagus. Juga yang keempat itu saya lihat pengawasan dan penindakan itu nggak gitu keras dan konsisten. Hukumannya ringan-ringan saja. Jika mereka bisa berhitung, kalau gua dapat miliaran masuk ke suka miskin ya. Jadi seakan-akan orang itu dia udah bersiap untuk masuk penjara kalau dia Hitung dia dapat segini, saya masuk, saya bisa biayai keluarga, biayai saya hidup enak di situ, keluar masih ada sisa. Iya. Ini seringkali yang begitu, mereka yang suka kaya tuh ditaruh di suka miskin itu, seperti itu. Jadi motivasi dia tidak hilang. Ya, artinya mereka udah siap untuk masuk penjara. Jadi melakukan korupsi bukan hal yang Karena ada niat mencari kekayaan, mencari harta. Makanya dikenalnya pendekatan TPPU, mengejar aset udah money, dirampas asetnya sehingga tidak ada motivasi untuk korupsi lagi. Itulah pendekatan TPPU yang berusaha untuk memberantas korupsi dan kejahatan lainnya. Kemudian yang terakhir juga kenapa juga banyak korupsi? Saya lihat orang kita tuh seringkali permisif, bahasa Indonesia cuek aja. ya. Ada orang korupsi, masa bodoh bukan urusan saya. Begitu keluar dianggap pahlawan juga. Ya, begitu keluar nanti pahlawan. Terus kalau saya lapor malah saya repot, bahaya. Orang permisif, membiarkan. Kalau masyarakat sudah permisif itu bahaya sekali. Yang nggak boleh jadi boleh, Itu dia. yang haram jadi halal. Tidak ada kontrol sosial. Padahal hukum ini jalan. Kalau masyarakat itu melakukan kontrol sosial, melakukan keluar. Kalau nggak gitu nggak jalan hukum itu. Mau dibuat 10 KPK tidak akan jalan kalau korupsi kalau tidak dibantu masyarakat. Saya ingat salah satu semboyan dari FBI di kantornya di Washington. Dia ngomong begini di tembok besar, the most effective way to combat a crime is cooperation. Cooperation between government agency, government and society. Jadi kalau nggak ada kerjasama, tak mungkin memberantas itu. Buang-buang waktu, buang duit. Betul. Jadi memang ini kalau mau memberantas korupsi harus kesatuan, bukan hanya KPK atau kepolisian atau kejaksaan, tapi seluruh rakyat juga harus memberikan. Ini kan nggak penegak hukum dia aja. Ada di luar. Harusnya rakyat juga nggak bisa ikut memberikan punish ke para pelaku. Di luar negeri kayak di Kanada dulu, misalnya ada orang tertangkap pada korupsi, si taxpayer, kalau di sini namanya wajib pajak, teriak dia, kamu maling. Kamu korupsi itu uang saya. Iya benar, karena itu uang dia, jadi wajar buat. Tangan orang korupsi, cuek kamu kan berdua ini. Jadi begitu. Dan dianggap pahlawan juga kadang-kadang kan. Jadi kalau korupsi bahaya terkait dengan
APBN. Tapi sekarang modus sudah agak berubah. APBN ada anggaran dipakai dalam pengadaan barang di sini korupsi. Tapi sekarang banyak juga korupsi sebelum APBN itu jadi. Caranya gimana? Pesan dulu. Oh, dipesan dulu. Nah, misalnya ada dari Timur NTT kita Ya. mau pesan bangun prasarana atau jalan. Pesan sama anggota, wah saya mau perlu anggaran sekian. Batulah diperjuangkan. Nanti ada kasih uang muka, kasih persentase. DP duluan. Oh, ya, saya kasih duit segini lah. Ya. Benar-benar jadi. Kalau bisa sekali bayar, oke. Kalau nggak nanti setelah keluar kasih lagi. Ya. Jadi korupsi itu udah direncanakan, dipesan sebelumnya, sebelum APBN itu jadi. Ini modus yang baru. Ini modus yang baru ya. Dimasukkan ke dalam sistem, Ya. sehingga lebih susah lagi mendeteksinya. Jadi ini ada pesan dari jauh-jauh hari ya. Jauh hari ya. Wow. Banyak seperti itu. Banyak. Sumber-sumber masalah korupsi itu ada di mana, Pak? Ya, sumber masalah korupsi ya. Korupsi kan ada kecenderungan orang tidak amanah. Ya. Sudah Dia- pasti itu. Tidak mau disalahgunakan Ya. kepercayaan. Dia langgar sumpahnya. Dia pakai harta negara buat urusan-urusan pribadi. Ini yang namanya conflict of interest ya. Jadi kalau dilihat jadi korupsi itu ada perbuatan yang jelas melawan hukum berbagai dua tiga, dan melawan hukum itu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bisa menguntungkan diri sendiri, bisa orang lain. Ya, kalau ditanya kenapa banyak korupsi, ya tadi saya sebutkan tidak bisa bedakan halal haram, tidak ada contoh yang bagus dari pimpinan, pengawasan yang kurang, kontrol sosial masyarakat kurang juga, kemudian tindakannya tidak tegas. Mereka banyak dihukum tidak terlalu berat, ditaruh di suka miskin, dia bisa kuliah, bisa pesta pora, bisa ngapain aja. Kalau duitnya tidak diambil hasil korupsi, dia tidak ada efek jerah sama sekali. Enggak sama sekali. Jadi Ya. sama dia. Ya. Karena dia udah bersiap diri, kalau dia lakukan korupsi, dia siap untuk masuk penjara. Ya. Tapi kalau di penjara pun dia nggak susah, Ya. karena dia masih tetap kaya. Ya. Jadi belum tentu hukuman badan yang lama, hukuman badan di penjara membuat dia jerah belum. Ya. Kecuali aset hasil korupsi dirampas untuk negara, Betul. sehingga dia tidak bisa dinikmati. Memiskinkan koruptor. Ya, nggak usah terlalu memiskinkan, itu merampas dulu. Oh, merampas ya. Mereka itu. Ya. Oh, begitu ya, Pak ya. Karena begini, koruptor tidak ada yang kaya. Kalau dia udah kaya nggak apa-apa. Tapi hasil dia curi dari negara itu yang harus dirampas. Kita berenjat. Jadi apa tuh? Oh. Nah, bagaimana analisa dan respon dari kinerja KPK saat ini dan kinerja PPATK dalam konteks kasus perpajakan yang baru-baru ini viral nih? Kan ada 300 laporan hasil analisis, hasil pemeriksaan dan 300 laporan ya? ya diberikan kepada Kementerian Keuangan ya. Ya. Dan keuangan itu ada Direktorat Jenderal Pajak, Ya. ada Bea Cukai, ada Irjen, ya. Irjen. Itu masalah tersebut. Kemudian diberikan juga kepada kepolisian, Iya. kejaksaan dan KPK. Ya. Ada 300. 300 KPK mungkin terima sekitar 33. Jadi kalau diumpamakan dengan permainan bola, PPATK itu seperti midfielder, gelandang, Oh, gelandang memberikan umpan kepada gelandang di tengah, gelandang serang. dia gelandang serang, playmaker, Ya. libero mungkin istilah, memberikan umpan kepada striker, penyidik. Ya. Penyidik itu polisi, Polisi, KPK, jaksa. seluruh penyidik. Umpannya bisa bagus, bisa diunggah, tapi bisa juga umpan bagus, kalau bahasnya digoceng-goceng nggak jadi gol. Nggak jadi gantung aja. Umpannya mungkin masuk angin bisa juga Ya. kuat ya. Jadi Ya, karena faktanya banyak kasus yang nggak diselesaikan. banyak. Jadi menurut laporan dari PPATK sendiri, seperti kasus 3 laporan tidak sampai separuh yang sudah selesai ya. Nggak sampai separuh. Jadi kalau umpan itu banyak, galak nanti kan kasih hasil sepakat. Tapi strikernya kok wah itu nggak gol-gol tuh. Timnya nggak menang-menang. Jadi nggak menang-menang. Kemudian yang ke dua BPK, BPK, Badan Keuangan. ada pemeriksaan keuangan. Iya. Dia memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Ya. Dia periksa tanggung jawab keuangan negara, APBN, dia audit, dia auditor negara. Ya. Dia berikan predikat with misalnya
wajar tanpa Ada pengecualian WTP. macam-macam ya. Ya. Dan dia BPK ini organnya DPR, tangannya DPR. Karena dia melaporkan hasil audit kepada DPR. DPR. Nanti di DPR ada namanya Badan Stabilitas Keuangan Negara yang follow up itu. Nah kalau PPATK tadi dia bukan penyidik, dia juga hanya ngatur terkait dengan pencegahan pemberantasan cuci uang. Oh, money laundering saja ya. Hasil kejahatan Iya. karena follow the money. Itu BPK ya? PPATK. PPATK. Ya, jadi dia terima laporan, dia berikan ini tambah, diperdalam, dia berikan ke penegak hukum dan mencegah memberantas cuci uang. Jadi tugas utama terima laporan informasi, analisis, lalu serahkan ke penegak hukum. Itu tugas PPATK yang asli seperti itu. Cuma ini ada tambahan, dia bisa luar aturan, dia bisa audit, dia Ya. bisa menggunakan sanksi administratif. Jadi kinerja saat ini antara PPATK dan konteks kasus perpajakan yang saat ini sedang viral, Pak Yunus, itu bagaimana Pak Yunus? Ini kalau kinerjanya sih normal biasa, dan bahkan banyak laporan yang disampaikan, tapi even nggak sampai separuh yang di follow up dengan baik oleh Ya. para penerima laporan tadi, para penyidik tadi. Seharusnya mereka melakukan penyelidikan, bukti permulaan yang cukup, naikkan jadi penyidikan, kalau sudah ada baru serahkan ke kejaksaan atau di ke pengadilan. Jadi kalau ditanya PPATK peranannya bagaimana, ya dia seperti dalam permainan bola, dia jadi gelandang, midfielder yang memberikan umpan-umpan kepada striker pada penyidik. Kalau umpan sudah diberikan, bisa baik bisa enggak, umpan sudah diberikan, tugasnya sudah selesai di situ. Tinggal si striker lah mengolah dia jadi gol apa enggak. Nah kadang-kadang gol ini susah benar jadinya, susah benar. Jadi sebagai satu selesai yang baik, harusnya semuanya bermain dengan baik, tidak masuk angin misalnya, dan tidak mau memanfaatkan umpan-umpan yang diberikan. Nah di sini kelihatannya umpan itu belum optimal dimanfaatkan oleh striker untuk melakukan finishing touch atau purau. Jadi saya bisa berpikiran begini ya, kan PPATK ini udah sebagai midfielder, dia udah memberikan bola yang matang nih untuk di konversi menjadi gol. Tapi itu tidak terjadi. Dalam banyak kasus itu tidak terjadi. Nah, reaksi PPATK sendiri gimana terhadap masalah itu? Jadi reaksinya itu memang PPATK pernah menagih. Pertama kan dia pelaporan dikasih formulir feedback, tuh dilaporkan. Tidak semuanya sudah dilaporkan. Kedua dia bisa datangi, bisa bertanya, dia bisa suratin, bisa kasih media, bisa lapor Komisi 3. Kalau sekarang kan dia pakai selain Pak Mahfud, Menko Polhukam juga Komisi 3 juga. Setelah dilakukan oleh Menko dan DPR, baru sekarang dibuat Satgas, baru berjalan. Jadi itu salah satu cara untuk mendorong. Sebenarnya harusnya setiap anggota kesebelas sadar tugasnya. Jangan nunggu disuruh-suruh baru bergerak. Itu dia itu. Ya, PPATK ini kan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi kan? ya kita masuk lebih banyak sisi penegak hukum. Bank independen di bawah presiden. Di bawah presiden kan? Berarti dia punya kekuasaan, kewenangan, tapi diatur oleh undang-undang. Jadi walaupun dia sejajar dengan kepolisian ataupun kejaksaan, tapi ada batas-batas dia sejauh mana dia harus melakukan memberikan informasi, sehingga dia tidak bisa melangkah lebih dari itu ya Pak ya. Jadi ada 4 hasil PPATK. Produknya pertama informasi yang ditentukan oleh penegak hukum dan instansi lain. Yang kedua rekomendasi, misalnya untuk perbaikan sistem atau metode penyadap. Yang ketiga laporan hasil analisis, udah seperti penyelidikan pendahuluan. Dari belakang meja analisis berikut penegak hukum. Yang keempat laporan hasil pemeriksaan. Selain desktop analisis dari belakang meja juga bisa memeriksa di lapangan. Berarti bisa memeriksa orang. Bisa memeriksa orang ya? Tapi tidak dengan upaya paksa seperti polisi. Oh begitu. Jadi dia bisa turun tangan,
turun ke Tapi tidak bisa mentersangkakan orang. nggak bisa. Nggak bisa. Dia hanya memeriksa Bukan aja. penyidik. Oh, Dia ya tadi gelandang saja yang dia gelandang kepada aja. para penyidik. Ya. Tapi harusnya gelandang juga kadang-kadang bisa cetak gol dari jauh loh Pak ini. Nah, kalau Ya kan? main bola benar seperti itu. Tapi ini pembagiannya seperti itu. Kalau dia tidak cetak, paling kita dampingi Ya. di striker. Kita minta gelar perkara. Ya. Kita dampingi. Ini loh, kalau gini biar jadi gol gimana? Bareng-bareng kayak. Jadi itu ceritanya itu. Tapi begini Pak Yunus, ada nggak? Ini kan seperti kentut nih, bau tapi tercium baunya tapi nggak kelihatan. Nih. Kira-kira benar nggak ada masalah korupsi yang besar itu emang sengaja digantung kemudian jadi semacam sandra terhadap oknum itu? Apa ada nggak yang mengarah ke situ atau itu cuman Ya. guyonan? Ya mungkin bisa-bisa saja kalau itu terkait dengan political corruption ya. Ya. Misalnya politisi atau partai politik atau pejabat politik korupsi, kalau ditindak sekarang misalnya dia sedang di dalam barisan koalisi jadi agak susah. Tapi kalau dia dipegang posisi dari mudah, tapi ada juga tidak ditindak, pokoknya dipegang saja. Yuk jangan macam-macam, ini ada case, kalau macam-macam saya lapor atau saya buka ini, bisa-bisa saja. Dalam keadaan seperti sekarang ini, saling mengunci, saling menyandera di antara para tokoh-tokoh partai, para politisi, bisa-bisa saja. Misalnya saya punya kartu juga, kalau jangan macam-macam saya buka. Ya. Dia seperti punya kartu kita dia. Nanti kalau macam-macam dia serang balik juga kan. Karena yang namanya politik itu lebih banyak kepentingan. Dia hubungannya timbal balik. Ya. Kalau kepentingan sama dianggap kawan, teman dianggap benar. Kalau kepentingan berbeda dianggap lawan. Gitu. Jadi boleh juga dia lakukan tindakan-tindakan mungkin dia bisa merugikan lawan politik bisa saja. Jadi dalam hal tertentu bisa tersandera kalau ada yang memanfaatkan untuk kepentingannya bisa juga. Tapi biasanya orang melakukan itu tuh biasanya orang yang dekat dengan kekuasaan. Lalu bagaimana sampai kita bisa maksimal memberantas korupsi? Kalau situasi Ya, begitu. makanya harus dipisahkan antara jabatan penegak hukum, Jaksa Agung, Ya. kemudian KPK harus steril dari politik. Jangan orang politik ya. Dan misalnya contohnya dulu ya, pernah Jaksa Agung itu dari Nasdem sebelumnya. Iya. Pernah ya. Faktanya seperti itu. Ada penjatahan terhadap jabatan-jabatan. Bolehlah dijatah itu ke jabatan-jabatan yang tidak berbahaya, Ya. sensitif. Kalau penanganan hukum ini menyangkut citra semua kita, menyangkut nasib orang. Ya. Kalau ditaruh penegak hukum itu dari politisi, dia akan kecenderungannya memanfaatkan itu untuk Kepentingan di sini kelompok. kepentingan pihak lain. Iya. Dulu pernah Jaksa Agung dulu pernah dari Nasdem, masih ingat nggak? Iya. Pak Prasetyo kalau salah namanya. Zamannya periode pertama Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya. Itu ada kayaknya semacam kesan bahwa banyak kepala daerah itu cenderung masuk Nasdem jadi biar aman itu. Oh gitu. Ya. Lebih 8 triliun. Jadi PPTK ada sumbang informasi ya. Ya, ada baru Karena kan nggak mungkin dia tentang 8 triliun pakai mobil box berapa truk itu dia udah bawa kemana-mana kan. saya yakin dia akan minta bantuan karena memang dia berhak sebenarnya. Ya. Perlu waktu dia bisa minta informasi sejak awal waktu penyelidikan dia sudah bisa minta. Terus penyelidikan dalam rangka misalnya upaya paksa, berita dan lain sebagainya. Apa mereka harus begitu takut dengan politisi? Pertama ya sebagian pejabat itu dipilih dengan fit and proper DPR Oh, seperti Polri, OJK, KPK kepentingannya itu ya sehingga mereka takut. dan aman juga, takut ada serangan balik ya. Iya. Jadi ya kalau udah tenang-tenangnya ngapain gua capek-capek bongkar rame-rame. Jadi saya lihat komitmen itu tidak terbuat. Buktinya ya banyak kasus-kasus besar. Termasuk banyak yang saya laporkan dulu nggak pernah ada perintah selalu hajar gitu kan. Nggak ada kan, berhenti aja begitu dan melenyap. Ya. Jadi seringkali komitmen itu hanya batas retorika saja. Ya. Terus
lain omongan sama perbuatan. Jauh panggang dari api. Nah, Jauh panggang dari api. kayak